Dengan mengikuti mobil polisi, kami mendatangi tempat pembuangan limbah medis di Kecamatan Sadane, Kota Bogor. Sebelumnya di tempat ini warga menemukan sejumlah tumpukan plastik berwarna kuning yang berisi limbah medis pasien tes COVID-19. Warga mengaku resah dengan tumpukan-tumpukan plastik tersebut. Dari dalam plastik, petugas menemukan berbagai sisa limbah medis seperti alat pelindung diri, beberapa botol infus, serta alat pengetesan. Polisi tidak tinggal diam, pelaku lantas ditangkap. Menurut keterangan polisi, ternyata pelaku mempunyai 1 TKP lagi. Saudara, di belakang saya merupakan tempat pembuangan sampah sementara yang lokasinya di Jalan Sadane, Kelurahan Empang, Kota Bogor, Jawa Barat. Lokasi ini digunakan pelaku untuk membuang sampah atau limbah medis bekas penanganan COVID-19. Tentu dari hal ini, warga merasa resah sehingga melaporkan kepada pihak Polres Kota Bogor. Lantas seperti apa kronologi kejadiannya? Saat ini saya sudah bersama dengan Kompol Doni selaku Kasat Reskrim dari Polres Kota Bogor. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak, ini karena masih suasana pandemi, kita agak jaga jarak dan masih tetap menggunakan masker. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, kronologinya seperti apa saat itu, kemudian ada berapa kantong plastik yang dibawa oleh pelaku saat itu, Pak? Ya, dapat saya jelaskan pada tanggal 4 Februari tahun 2021 sekitar jam 8.00 pagi hari ada warga masyarakat yang melaporkan ke kita bahwasanya telah ditemukan beberapa bungkus kantong plastik yang isinya kemungkinan besar adalah terindikasi adalah limbah medis yang pada saat itu kita temukan di TPSS di Sadane ini, terutama di Kecamatan Bogor Selatan. Kami bisa mengindikasi bahwasanya itu limbah medis adalah karena di situ kita temukan sangat banyak seperti hampir 171 itu baju hazmat, kemudian ada hampir 371 buah kaset terkait dengan rapid antigen, kemudian ada juga swabnya hampir 171 juga itu kita temukan di sini. Oke. Nah, Pak, mungkin bisa bergeser ke belakang, Pak. Ditunjukkan kepada saudara di rumah, lokasinya seperti apa, Pak, tempatnya? Lokasinya seperti yang ada di belakang ini. Kita temukan beberapa kantong plastik besar, terutama di di area sekitaran TPSS ini, terutama di luar. Oke. Kita temukan. Kemudian jadi, ditaruhnya di mana, Pak? Di dalam atau di luar sini, Pak? Kita temukan pada saat itu berada di luar, di atas, kemudian ada sebagian yang di dalam juga. Tetapi yang paling mencolok adalah yang beberapa kantong besar itu berada di luar. Nah, Pak, yang ditemukan hari pertama dengan hari kedua, limbah medisnya ada berapa banyak, Pak? Apakah semakin banyak, semakin sedikit, atau seperti apa, Pak? Kalau untuk kita temukan pada hari yang pertama, terutama tanggal 4, itu hampir setengahnya. Hampir setengahnya, jadi hampir sama antara yang tanggal 4 dan juga tanggal 8. Karena sebenarnya TKP-nya berlainan, yang tanggal 4 itu berada di sini, kemudian yang tanggal 8 itu berada di ujung. Itu ada cuma sekitar 300 meter dari sini penemuannya. Jadi membuang sampahnya secara terpisah ya, Pak? Pembuangan sampah terpisah. Alasannya mengapa, Pak, kok pelaku membuang sampah di 2 tempat yang berbeda itu, Pak? Kalau dari keterangan tersangka sendiri, mereka membuang karena mereka memang sudah mengetahui situasi sini, karena kan yang kita duga sebagai tersangka adalah warga Bogor Kota. Makanya mereka tahu di mana posisi, mungkin pada saat itu posisi sampahnya yang kosong di mana. Makanya pada saat kita temukan di 2 tempat yang berbeda, tetapi memang berdekatan. Masih di jalur TPSS di Sadane ini. Pelaku diketahui bekerja sebagai pengemudi di suatu perusahaan kesehatan. Pelaku mengaku diberi tugas oleh atasannya untuk membuang beberapa limbah medis. Alih-alih sampah yang dibawanya diangkut petugas kebersihan, warga justru melaporkan tindakannya ke Polres Kota Bogor. Mas, mungkin bisa dijelaskan dari mana Anda mendapatkan limbah-limbah medis itu? Saya mendapatkan limbah tersebut karena saya kerja di satu PT, di PT saya, di PT Flow Bamora, karena saya bekerja di sana. Saya mendapatkan dari sana dan saya ditugasi, disuruh untuk membuang limbah tersebut. Oke,
Anda sudah berapa lama membuang limbah tersebut di Jalan Sadane itu? Saya baru 2 kali. Baru 2 kali? Iya. Kemudian apakah ada yang menyuruh untuk membuang sampah di lokasi tersebut, dan dari mana Anda tahu lokasi tersebut sebagai lahan untuk membuang limbah medis ini? Untuk daerah situ saya berpikirnya karena itu adalah bak sampah. Jadi setiap hari diambil sama mobil sampah. Jadi saya berpikir ketika sudah dibuang ke situ, saya berpikir aman karena diambil oleh mobil sampah seperti itu. Kalau saya disuruh, tadi ada pertanyaan disuruhnya itu oleh atasan saya. Kemudian isinya apa aja sih di dalam plastik itu? Setahu saya isi plastik tersebut karena atasan saya cuma pernah bilang hanya seperti masker, APD, alat pelindung badan, sama paling sarung tangan, itu saja. Berapa lama Anda bekerja di perusahaan tersebut? Di perusahaan tersebut itu saya baru kok, baru ya kurang lebih November ya. Tapi biasanya saya hanya sebagai driver gitu. Saya disuruh saja biasanya. Disuruh. Ya. Kemudian berapa upah yang diberikan oleh perusahaan tersebut? Sekaligus gaji ya sekalian ya, seperti itu. Perkiraan berapa kisaran harganya? Saya paling kalau ngebuang itu cuma penggantian transport aja kali ya. Ya, gitu. Kemudian mengapa tidak dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk membuang limbah medis itu, Mas? Mungkin karena dia belum ada belum ada izin B3 atau segala macam. Saya nggak tahu sih, saya hanya tugas aja ya Mbak ya, gitu. Kemudian Mas tahu nggak kalau itu melanggar undang-undang kesehatan sebelumnya? Saya tahu kalau itu melanggar undang-undang kesehatan jika kalau saya membuang sembarangan. Tapi saya berpikirnya karena itu di bak sampah, karena kan saya buangnya tidak tidak sembarangan buang ke kali atau apa, kan saya tidak buang ke kali. Tapi yang saya buang adalah ke bak sampah. Menurut saya memang melanggar undang-undang, tapi saya berpikir kalau besok pagi tersebut akan dibawa sama mobil sampah untuk bahasanya dihanguskan ya, dilenyapkan gitu, seperti itu. Polisi mengawali penyelidikan dengan menelusuri salah satu alat tes rapid milik seorang pasien. Dari penyelidikan tersebut, keberadaan pelaku dapat terendus pihak kepolisian. Kemudian setelah mendapat laporan, kami berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kami mulai melakukan olah TKP. Nah, kemudian dari barang-barang tersebut, limbah medis tersebut, kami menemukan ada satu buah test pack. Test pack ini atas nama seseorang, lengkap dengan tanggal lahirnya. Nah, dari sana kami melakukan penelusuran. Apakah yang bersangkutan itu pernah dilakukan tes, ya, rapid test, dan dilakukan di mana? Akhirnya kami berhasil menemukan orang tersebut, kemudian kami lakukan pemeriksaan, dan diketahuilah bahwa yang bersangkutan itu memang melaksanakan rapid test di klinik, ya, dengan cara mendaftarkan melalui online, kemudian kliniknya datang, ya, dan akhirnya kami lakukan pemeriksaan kepada klinik tersebut, maka diketahuilah bahwa limbah medis tersebut telah dibuang oleh tersangka Y ini, ya, di lokasi tersebut sebanyak 2 kali, dan kami lakukan penangkapan di daerah Bogor Barat pada tanggal 12 Februari sekitar jam 11 malam. Kemudian siapakah pelaku ini dan apakah perusahaan pelaku ini memang bergerak di bidang medis? Pelaku ini adalah driver, ya, driver daripada Calgen Innolab, ya. Dan Calgen Innolab ini berada di Depok yang bekerja sama dengan Flobamora, klinik yang ada di daerah Cinere, ya. Kemudian pelaku ini memang ditugaskan untuk mengantar, ya, para juru medis, ya, tenaga medis melakukan rapid, termasuk diantaranya untuk melakukan pembuangan terhadap limbah-limbah medis tersebut. Dari keterangan tersangka, kami ketahui bahwa
seharusnya limbah medis itu dilakukan pembakaran atau dimusnahkan dengan cara dibakar, ya, kemudian baru dibuang. Nah, sehingga kami saat ini akan melakukan pemeriksaan lanjutan apakah ada pihak lain, termasuk dari pihak klinik sekalipun, ya, perintah untuk melakukan pembuangan limbah medis tersebut. Nah, itu yang kami sedang dalami, kami sedangkan kumpulkan alat-alat bukti lainnya, dan tentunya bisa jadi tersangka ini berkembang tidak hanya kepada tersangka driver ini. Kami coba berbincang dengan Wali Kota Bogor yang turut merangkap Kepala Satgas Penanggulangan COVID-19. Saat ini, menurutnya untuk membuat jera, pelaku harus diberikan sanksi yang setimpal. Pak, ini terkait kasus limbah medis, pembuangan limbah medis terjadi di Kota Bogor. Kalau sebagai Ketua Satgas COVID di Kota Bogor sendiri, Pak, apakah akan dibuat kebijakan terkait pembuangan limbah medis ini, Pak? Sebetulnya kan aturannya sudah jelas ya. Yang pertama adalah ada surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, tentang bagaimana kita bisa menangani limbah medis begitu. Jadi ada prosedurnya, ada kantong plastik limbah B3 yang dibagikan kepada warga untuk kemudian nanti dikirimkan ke puskesmas. Jadi udah ada mekanisme itu satu. Terus yang kedua, kan kita sudah ada Undang-Undang nomor 23 ya, nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya, di pasal 103. Nah, di situ ada aturan-aturannya, baik untuk perorangan maupun perusahaan begitu. Jadi kita berpegangan saja pada itu. Ya, satu pada surat edaran, yang kedua pada undang-undang itu. Oke, sebenarnya Pak, kalau berbicara soal dampak, ini kalau pembuangan limbah medis secara sembarangan, ini dampak kepada masyarakat sendiri ini seperti apa, Pak? Pertama, ya tentunya ini satu penyakit atau pandemi yang tidak pernah ada rujukannya, semua serba baru. Betul. Nah, karena itu kita harus jauh lebih berhati-hati. Tingkat penularannya, mediumnya kan sampai sekarang masih banyak sekali. Ini dikenal dengan penyakit 1000 wajah begitu. Jadi medium penularannya harus diwaspadai dengan apapun, apalagi dengan limbahnya. Itu poin pertama. Poin kedua, kan kita ingin menekan penularan melalui klaster keluarga. Nah, jangan sampai tidak ada atensi terhadap pengelolaan limbah ini, justru menimbulkan ledakan di kasus klaster keluarga. Karena limbah yang tidak dikelola dengan baik di lingkungan dan kemudian mempercepat penularan di lingkungan di antar keluarga seperti itu. Oke, sebagai Wali Kota Bogor sendiri, bagaimana tanggapan Anda, kemudian pengawasan Anda supaya pembuangan limbah medis secara sembarangan ini tidak terjadi lagi di Kota Bogor? Menurut saya harus ada hukuman yang setimpal ya, supaya ada efek jera. Ya, karena kenapa kasus yang kemarin ini ditindak ya dengan tegas oleh aparatur, oleh polisi, ya supaya ada efek jera, supaya tidak main-main gitu. Ini kan keterlaluan gitu. Limbahnya di luar, dibawa masuk ke Bogor dan dibuang sembarangan begitu. Nah, kita sengaja memproses ini dengan serius, kemudian mengekspos ke publik agar tidak saja selain ada efek edukasi kepada publik, tapi juga ada efek jera bagi pelakunya. Saudara, sebanyak 300 lebih limbah medis yang ditemukan oleh polisi dari Polres Kota Bogor. Barang bukti yang ditemukan berupa alat swab, sarung tangan, masker, dan beberapa limbah medis lainnya bekas penanganan COVID-19. Dari kasus ini, saudara, pelaku terjerat pasal 40 dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Demikian informasi kami, Gracia Adur, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta.